Enak-enak nongkrong ning warung kopi pas jam pelajaran berlangsung. Pirang-pirang murid terjaring razia kasih sayang sing diladakno Satpol PP Lamongan, sahabat muslimah. Ono 9 murid tekan berbagai SMA sing diamanno petugas. Kasih pembinaan, pengawasan karo penyuluhan Satpol PP Lamongan, Wisnu ngomong nek razia iki asline ya kegiatan rutin sing diadakno Satpol PP Lamongan gawe nertibno perilaku ora pantes sing dilakoni murid-murid. Ya apa tanggapane warga atas permasalahan iki? Ayo awak dhewe rungokno wawancarane. Sejumlah pelajar terjaring razia saat asyik nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran berlangsung. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sedikit sedih ya, mengingat dari orang tua mungkin kurang penekanan terkait anak saat pada memasuki pelajaran, tapi masih banyak yang keluar pada saat pelajaran. Ya, sebagai orang tua ya saya ikut sedih ya, soalnya apa? Saya sendiri kan punya anak ya. Itu kan kadang kita untuk biaya saku sekolah itu direwangi, kita ndak belanja, kita ngirit-ngirit itu kan buat anak, tapi terus anak kayak gitu itu kan orang tua pastinya sedih. Miris ya ketika anak-anak sekarang waktunya belajar tapi malah nongkrong di warung kopi. Yang pasti ketinggalan soal pelajarannya ya. Apa saja bahaya bolos sekolah bagi pelajar dan negara ini? Banyak. Kalau bolos mungkin dari materi mungkin mereka akan ketinggalan. Terus pada saat pengulangan materi yang akan berlanjut lagi, mereka akan merasa kurang mampu dalam memahami pelajaran tersebut. Yang jelas ya bisa merusak generasi muda. Tentu saja bahaya untuk masa depan mereka karena mereka sudah kehilangan pelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan untuk negara itu kehilangan generasi penerus bangsa. Menurut Anda, mengapa saat ini banyak pelajar yang suka bolos? Satu mungkin faktor pergaulan ya, dikarenakan mungkin dari luar mereka ada yang merasa asik bermain di luar, lalu teman-teman yang di dalam merasa ingin mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Mungkin karena di sekolah mereka bosan dengan kurikulum yang ada atau dengan pendidikan yang itu-itu aja. Kurangnya didikan dari orang tua juga, kurangnya kesadaran mereka tentang pentingnya meraih masa depan dan cita-cita. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah supaya para pelajar tidak membolos? Mungkin penekanan pada security yang mungkin dalam penjagaan supaya tidak keluar pada saat jam-jam tersebut. Memberikan pengajaran yang nyaman untuk siswa dan juga merubah sistem pembelajarannya. Kalau menurut saya sih mungkin diperketat lagi ya, pengawasannya ke anak-anak, bahwa ya membolos itu nggak baik gitu buat mereka. Apa yang harus kita lakukan supaya orang sekitar kita bisa menikmati proses belajar di sekolah? Setidaknya di sekolah itu disediakan tempat yang lebih nyaman, terus menambah kegiatan yang sekiranya anak-anak tidak bosan. Yaitu merubah sistem pendidikan dengan memberikan pendidikan yang lebih nyaman dan juga biayanya tidak terlalu mahal. Mungkin dengan memberi nasihat. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyikapi persoalan ini? Setidaknya pemerintah harus bersikap lebih tegas kepada sekolah-sekolah yang sekiranya muridnya itu banyak melanggar peraturan, itu harus diberikan tata tertib yang lebih disiplin lagi. Mungkin sistemnya harus diganti dengan pembelajaran seperti dulu. Ketika anak merasa nyaman di sekolah, dia akan nyaman belajarnya juga dan lebih tenang untuk belajar. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan tentunya dengan pihak sekolah agar anak-anak tidak bolos sekolah dan memperketat kedisiplinan di lingkungan sekolah. Murid-murid zaman saiki wancane nggare awak dhewe iki gedek-gedek. Alah duduk sekolah sing sregep malah nongkrong pas jam pelajaran. Ya apa Islam marekno masalah iki? Ayo awak dhewe rungokno penjelasane ustazah. Ojo lali like, komen karo share seluas-luase. Fenomena pelajar terjaring razia Satpol PP karena nongkrong di saat jam pelajaran masih sering kita lihat di berbagai pemberitaan media. Tentu hal ini sangat disayangkan. Pelajar yang seharusnya menjalani aktivitas di bangku sekolah
menikmati proses belajar justru menghabiskan waktu di tempat nongkrong. Fakta ini menunjukkan yang pertama, kesadaran menuntut ilmu bagi pelajar masih rendah. Para pelajar ini belum memahami esensi sebuah kewajiban, terutama kewajiban belajar. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi menjamurnya tempat nongkrong bak jamur di musim hujan. Tempat kongko dan nongkrong ada di berbagai sudut kota maupun di desa. Tak sedikit kita melihat juga bagaimana banyak bapak-bapak maupun anak muda yang nongkrong hingga larut malam. Bagi anak muda, hal ini akan menyebabkan mereka merasa nyaman, bersantai-santai tanpa tahu waktu. Secara sadar atau tidak, gaya hidup santai ini pada akhirnya akan menjadikan para pemuda malas beraktivitas, menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semua ini dikarenakan pelajar belum memahami hakikat jati dirinya sebagai seorang muslim dan belum memahami tentang posisi strategisnya sebagai sebuah pilar peradaban. Ini tidak terjadi dengan sendirinya karena dalam sistem pendidikan yang ada, yang pertama adalah di dalam keluarganya, ini terabaikan. Orang tua hari ini dihadapkan pada berbagai persoalan yang pelik, terutama dalam persoalan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Para orang tua, baik ayah ataupun ibunya sama-sama bekerja, maka perhatian kepada anak pun menjadi terpecah. Usia di mana anak-anak pelajar ini membutuhkan perhatian oleh orang tua menjadi terabaikan. Kekosongan peran orang tua ini akhirnya digantikan oleh media sosial. Digitalisasi yang ada hari ini turut memberikan andil besar di dalam proses pembentukan kepribadian remaja hari ini. Dengan beragam tontonan yang ada, akhirnya hal itu menjadi sebuah tuntunan. Membuat para pelajar hari ini banyak di antara kaum muda yang terwarnai dengan pola pikir dan pola sikap yang sekuleristik yang menjadikan perilaku mereka hedonis dan permisif. Tak lagi mereka peduli tentang urusan agama, yang penting mencari kesenangan dunia. Inilah potret buram generasi hari ini. Dan ini hanyalah salah satu persoalan di antara sekian banyak problem generasi yang tak kunjung selesai. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bagaimana sistem pendidikan sekuler yang ada belum mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Sistem pendidikan sekuler yang diterapkan hari ini realitasnya semakin menjauhkan pelajar dari pembentukan kepribadian Islam. Pendidikan yang berjalan lebih berorientasi untuk menggerakkan ekonomi, sehingga tak lagi berorientasi melahirkan tenaga yang ahli. Potensi besar pemuda pun akhirnya terbelenggu oleh kapitalisme sekuler yang menjadi ruh dari sistem pendidikan yang ada. Pemuda di dalam Islam sejatinya adalah sosok yang berkepribadian Islam. Pola pikir dan pola sikapnya terbina dengan Islam. Pemuda lekat dengan sosok pahlawan pembela Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, pemuda yang teguh memegang kebenaran seperti Ammar bin Yasir, atau seperti sosok Mus'ab bin Umair, sang duta Islam yang membukakan pintu Nasrullah di Madinah. Pemuda di masa kejayaan Islam identik dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Mereka ini adalah pemuda dengan kadar ketakwaan yang luar biasa, yang dia dibentuk dengan pembinaan Islam yang mengkristalkan pemahaman Islam di dalam dirinya. Mereka, para pemuda muslim ini, ditempa dalam lingkungan yang kondusif, sistem yang mendukung dan mendorong untuk para pemuda menjadi sosok-sosok penebar kebaikan dan membawa kemuliaan umat. Generasi muda muslim positioningnya adalah sosok pemuda sebagai pilar peradaban. Mereka dibekali dengan pemahaman Islam mulai dari keluarga. Karena itu Rasulullah bersabda, pendidikan yang pertama adalah para ibu yang ada di dalam keluarganya. Merekalah yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Di dalam kehidupan yang lebih luas, maka di sini ada sistem pendidikan yang akan memadukan antara keimanan dengan ilmu kehidupan sehingga berpengaruh besar dalam setiap amal perbuatan. Sistem pendidikan Islam akan mencetak generasi dengan pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Dengan kurikulum yang berlandaskan akidah Islam, generasi akan paham pendidikan dan mereka tumbuh dengan ketinggian akhlak, cerdas, dan kekuatan imannya.